Shalom, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Saat sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, berikan pengertian bagi kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mencerahkan di dalam hati dan pikiran kami. Kami yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dan yang mendengar, Tuhan juga yang menolong. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sekali lagi, Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu nubuatan tentang korban darah. Sekali lagi, nubuatan tentang korban darah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah peristiwa di mana pada malam sebelum orang-orang Ibrani meninggalkan perbudakan di Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian, Allah berfirman kepada mereka, karena sebenarnya ketegaran tengkuk Firaun untuk tidak melepaskan mereka, maka Allah menurunkan tulah ke bangsa Mesir seperti itu, dan tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung. Jadi di sini hal yang sangat spesial yang Allah luar biasa berikan kepada bangsa Israel, yaitu supaya bangsa Israel itu tidak kena tulah yang ke-10, maka Allah menyuruh ataupun berfirman kepada mereka agar setiap keluarga itu mengambil anak domba yang tanpa cacat dan kemudian menyembelihnya, dan Allah berfirman bahwa darah itu harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu ataupun pada ambang atas pada rumah-rumah mereka seperti itu ya. Di sini juga nantinya Allah juga berfirman bahwa sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai binatang itu mengalami kematian ataupun dibunuh oleh Allah seperti itu. Tetapi di ayat yang ke-13 dikatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Nah, sampai hari ini ternyata Bapak Ibu menjelang permulaan bulan April, orang-orang Yahudi itu memperingati peristiwa malam itu yang kemudian dikenal sebagai Hari Raya Paskah yang agung. Jadi kata Paskah itu datangnya daripada ayat ini di Keluaran 12 ayat 13 ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bukan secara kebetulan ataupun kecelakaan bahwa Yesus juga mati pada hari Paskah seperti itu. Di sini kita melihat bahwa ternyata ayat ini adalah ayat-ayat yang begitu luar biasa. Kita akan melihat apa artinya. Darah itu adalah tipe dari darah Kristus. Kalau kita melihat di dalam kamus Webster, kata tipe itu adalah sesuatu atau peristiwa yang merepresentasikan atau melambangkan sesuatu atau peristiwa melambangkan sesuatu yang lain khususnya sesuatu yang lain yang akan datang, sesuatu yang sebuah simbol, sebuah lambang atau suatu tanda. Berarti ini adalah jelas adalah nubuatan nantinya yang mengarah kepada penggenapan seperti itu, dan penggenapannya itu kita sudah tahu sendiri bahwa itu akan digenapi dalam diri Yesus Kristus seperti itu. Dan seluruh Alkitab Perjanjian Lama itu kita melihatnya bahwa semua macam gambaran dan simbol untuk darah Kristus di masa depan tidak ada yang lebih jelas daripada ayat ini Bapak Ibu. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa, bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, bahwa memang Yesus juga mati pas pada pesta Paskah seperti itu ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di sana dikatakan di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 18 bagaimana murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Yesus itu sendiri, dan Yesus mengatur semuanya seperti itu. Dan para murid juga melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka untuk pergi ke rumah itu mempersiapkan pesta Paskah itu sendiri seperti itu. Dan ketika mereka sedang
makan, Yesus mengambil roti ya, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan juga ya Bapak Ibu, kembali mengucap syukur dan juga memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu Matius 26 ayat 26 sampai 28. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dari perjamuan malam tersebut, melalui roti dan cawan itu Yesus menjelaskan arti dari roti dan cawan itu sebagai penggenapan dari tipe yang ada di dalam kitab Keluaran 12 ayat 13 ini sebenarnya. Di sini kita melihat bahwa ini ya dua hal yang kita mengerti, bahwa Yesus melakukan keduanya seperti itu, memecah-mecahkan roti dan juga memberikan cawan kepada mereka. Nah, sebenarnya ini sudah nampak sangat jelas, tetapi pada hari-hari ini dikaburkan juga bahwa keduanya itu sebenarnya sama saja, ataupun kematian di dalam istilahnya banyak hal-hal yang dikaburkan pengertiannya pada hari ini. Kita akan perhatikan ya, bahwa roti dan anggur adalah dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Darah dan kematian Kristus bukanlah hal yang sama seperti yang salah diajarkan oleh ada yang mengajarkannya, tetapi dia mengajarkannya salah, bahwa mengatakan bahwa darah dan kematian itu adalah sama saja seperti itu. Kalau kita menyamakannya sama saja antara darah dan kematian Bapak Ibu, berarti perjamuan yang dilakukan Yesus itu juga salah dong. Karena kenapa? Karena Yesus melakukannya meskipun dia dalam sekali berjalan seperti itu, kalau memang sama, ngapain harus dua-duanya dilakukan? Ya cukup saja mungkin memecahkan roti ataupun mungkin meminum cawan saja seperti itu. Kenapa harus dua-duanya? Tapi di sini kita melihat bahwa dalam waktu bersamaan Yesus melakukan keduanya, karena memang keduanya ini memberikan arti yang berbeda. Tetapi ada yang mengajarkannya bahwa itu adalah sama saja seperti itu, ataupun darah dan kematiannya itu adalah sama saja seperti itu. Nah, ini sangat jelas bahwa pengertian ini perlu diperhatikan seperti itu ya, supaya kita tidak salah seperti itu. Yang mengatakan tadi, mengajarkannya itu bahwa mengatakan darah itu adalah mentonim untuk kematian Kristus, ataupun darah Kristus itu hanyalah kata lain untuk kematiannya seperti itu. Ia berkata bahwa darah digunakan sebagai kata pengganti saja untuk kematian seperti itu. Jadi menurut mereka darah itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu tersendiri pengertiannya, karena memang hanya menggantikan arti dari menggantikan kata untuk kematian Kristus itu sendiri seperti itu. Ini sangat bahaya, karena kenapa? Akan mengaburkan makna daripada nubuatan korban di Keluaran, dan juga daripada tercurahnya darah Kristus di kayu salib seperti itu Bapak Ibu, ataupun melemahkan daripada pengertian pengertian daripada pencurahan darah Kristus tersebut seperti itu. Sepertinya ini nantinya tidak ada artinya lagi seperti itu ya. Sedangkan kalau kita melihat makna dari pencurahan darah Kristus itu sendiri, ataupun darah Kristus itu sendiri begitu dalam seperti itu ya. Nah, ini adalah pengajaran yang berbahaya seperti itu. Nah, kalau misalnya hal ini kita percayai, maka mereka yang mempercayainya itu tadi, seperti itu ajaran ini, tidak akan mau dosa-dosa mereka disucikan oleh darahnya. Sebenarnya darah itu adalah untuk penyucian. Ia yang percaya pada kematian Kristus namun menolak darahnya akan tersandung dan tidak disucikan dari dosa seperti itu. Nah, kematian Kristus tidak sama dengan darahnya. Jadi itulah sebabnya mengapa ada dua elemen tadi dalam perjamuan yang dilakukan oleh Yesus juga seperti itu ya. Roti itu mengingatkan kita akan tubuhnya yang disalibkan, cawan mengingatkan kita tentang darahnya seperti itu. John Gill mengatakan bahwa berbicara tentang roti dan anggur menjadi dua pengakuan yang terpisah di dalam perjamuan Tuhan seperti itunya. Ya, jadi hal yang berbeda itu tidak sama. Roti menggambarkan tubuhnya yang dipecah-pecahkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sedangkan cawan itu merepresentasikan darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi cawan dan roti itu diambil secara terpisah di perjamuan Tuhan seperti itu. Keduanya merepresentasikan dua aspek keselamatan.
Karena dua-duanya sangat penting, yaitu kita ditebus dari kita ditebus oleh Allah dari hutang dosa itu sendiri, dan juga dosa-dosa kita itu disucikan seperti itu ya. Nah, di sini minumlah kamu kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, seperti itu. Matius 26 ayat 27 sampai 28. Jadi Rasul Yohanes di sini Bapak Ibu membuat arti dari cawan ini dengan sangat jelas ketika ia berkata, darah Yesus Kristus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, seperti itu ya. Itu adalah antitipe, itu adalah penggenapan tipe dari simbol itu sendiri yang ada di dalam Keluaran 12 ayat 13, penggenapannya kepada darah Kristus itu sendiri, seperti itu ya. Dan ini berbicara tentang Ibrani 12 ayat 24, kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan, seperti itu. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Darah anak domba dalam Keluaran 12 adalah gambaran Kristus yang sempurna. Jadi darah itu adalah orang-orang jadi di sini kita melihat bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi ada hubungannya itu dengan Keluaran 12 ayat 13, apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu, seperti itu. Darah itu yang orang-orang Ibrani oleskan di pintu rumah mereka adalah gambaran daripada Yesus Kristus itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini jelas bahwa begitu pentingnya kita mengerti tentang darah tersebut, bahkan bagaimana nubuatan tentang korban darah yang nantinya menuju kepada penggenapan darah Kristus itu sendiri. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, darah itu juga harus diaplikasikan ya. Tadi bangsa Israel itu membubuhkannya di tiang-tiang pintu dan juga di ambang atas rumah mereka. Sama dengan ketika kita juga harus mengimani dari darah Kristus itu sendiri, bahwa darahnya itu begitu luar biasa menyucikan kita, dan mengimaninya bahwa darahnya itu sanggup menyucikan kita, seperti itu. Ini nantinya juga untuk melawan daripada ajaran-ajaran universalisme, seperti itu ya. Ajaran universalisme itu mengajarkan bahwa semua orang itu secara universal akan diselamatkan oleh Allah, seperti itu. Tetapi itu kan bertentangan juga dengan Yohanes 3 ayat 36 ya, yang mengatakan bahwa harus percaya kepada anak Allah itu sendiri. Anak Allah itu sendiri apa yang dilakukannya itu tubuhnya terpecah dan juga darahnya tercurah untuk menyucikan kita, untuk menyucikan dosa-dosa kita, seperti itu. Jadi apabila Allah tidak melihat darah itu, apabila kita tidak percaya kepada darah Kristus itu sendiri yang sanggup menyucikan dosa-dosa kita, maka Allah tidak akan melewatkan kita, dan murka Allah tetap ada di dalam kita, dan dosa-dosa kita tidak akan mungkin disucikan ataupun diampuni, seperti itu. Jadi kita tetap kena tulah kematian itu sendiri ataupun kebinasaan itu sendiri. Jadi kita seharusnya percaya kepada darah Kristus itu sendiri, dan juga harus diterima dengan iman secara pribadi ya, dan menolak universalisme tersebut, seperti itu. Karena Alkitab berkata bahwa barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di Yohanes 3 ayat 36. Jadi di sini jelas-jelas bahwa percaya dan taat kepada anak, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh anak, yaitu Yesus itu sudah memberikan tubuhnya terpecah di kayu salib dan juga darahnya tercurah. Itu yang dilakukan oleh Yesus, dan itu kita harus akui, dan kita juga harus taat kepada Dia, seperti itu. Nah, dosa-dosa kita akan dihapuskan dan disucikan seketika pada saat kita percaya kepada anak Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa dosa-dosa kita akan dihapuskan dan disucikan seketika pada saat kita percaya kepada anak Allah, seperti itu. Jadi Yesus, kalau kita melihat Yesus berdiri di Taman Getsemani pada waktu itu ya, sebenarnya dia belum dipukul, belum diapa-apain, tapi keringatnya itu seperti peluh darah, seperti itu ya. Dari mana darah itu? Sedangkan dia belum diapa-apain, seperti itu. Jadi itu datangnya
dari tekanan yang disebabkan oleh dosa kita yang merubuhkan dia ke bawah beban murka Allah. Nah, beberapa saat kemudian para prajurit itu tiba, barulah dia dipukul, dilucuti pakaiannya dan lain sebagainya, dan dikenakan mahkota duri seperti itu ya, dan mereka melepas pakaian dan lain sebagainya seperti itu, sehingga darah itu memenuhi tubuhnya dan tercurah dan dia disalibkan seperti itu. Ia tergantung dalam penderitaan yang mendalam dan darah yang bercucuran, dan itulah yang menyucikan dosa-dosa kita, dan juga tubuhnya yang dia mengalami kematian itu menebus dosa kita seperti itu. Jadi dari sini kita melihat Bapak Ibu, kita bersyukur kita sebagai orang Kristen sejati mengerti tentang pentingnya korban darah itu begitu luar biasa menyucikan kita dari dosa kita. Kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan Roh Kudusnya bagi kita sehingga kita boleh mengerti dan mengimani tentang darah Kristus itu sendiri, dan juga kematiannya, tubuhnya dia serahkan bagi kita, dan juga darahnya dia curahkan untuk dosa-dosa kita seperti itu. Kita bersyukur dan kita boleh tetap berpegang kepada iman kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan supaya kita boleh mengerti bagaimana pentingnya korban darah yang disebutkan dari perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk kami boleh tetap beriman kepadamu ya Bapa. Pengertian kami boleh lengkap, pengertian kami boleh utuh mengenai kematian-Mu Tuhan, dan juga bagaimana darah-Mu tercurah untuk kami. Tubuh-Mu menebus dosa kami, tubuh-Mu yang terpecah di kayu salib itu menebus dosa kami, dan juga darah-Mu menyucikan dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penghargaan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.